Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi pajak. Yang pertama kita belajar bagaimana pajak itu mempengaruhi di dalam fungsi penawaran. Untuk rumusnya P sama dengan 1 per A dikalikan Q lalu plus B per A ditambah T. T itu adalah pajak ya. Jadi pajak ini akan menambah harga ya, seperti itu. Lalu untuk pembebanan pajak yang harus ditanggung konsumen, yaitu harga keseimbangan adanya pajak dikurangi dengan harga keseimbangan sebelum pajak. Lalu dikalikan dengan jumlah barang setelah pajak. Ya. Lalu untuk penerimaan pajak oleh pemerintah sebesar jumlah barang setelah adanya pajak dikalikan dengan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk beban pajak yang ditanggung produsen, yaitu selisih antara penerimaan pajak oleh pemerintah dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Langsung aja kita contoh soalnya. Jika fungsi permintaan sebesar P sama dengan 45 min Q. Lalu fungsi penawaran yang diketahui Q sama dengan 0,5 P dikurangi 5,25. Lalu jika pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 1,5 rupiah. Yang ditanyakan nilai keseimbangan pasar atau market equilibrium ya, sebelum pajak dan sesudah pajak. Lalu yang kedua pajak diterima pemerintah, terus pajak yang ditanggung produsen dan pajak yang ditanggung konsumen. Nah ini yang ditanyakan. Langsung aja kita ke jawaban. Ini yang diketahui ya, fungsi permintaan dan penawaran. Syarat keseimbangan pasar adalah harga permintaan sama dengan harga penawaran. Untuk langkah pertama kita rubah dulu fungsi penawarannya ini dalam bentuk fungsi P ya. Nah, ini kan seperti ini. Jadi kita pindah ruaskan terlebih dahulu 0,5 P ini ke sisi kiri ya. Lalu Q ini ke sisi kanan ya, sehingga berubah menjadi negatif. Setelah itu kita kita bagi ya supaya harganya ini keluar hasilnya. Nah, ini kan 0,5 ini kan 1/2 ya. Jadi ini dikalikan 2. Jadi 2 dikalikan dengan Q, 2Q, 5,25 kali 2, 10,5. Seperti itu. Nah, setelah ini harga penerimaan sudah ketemu, baru nanti kita bisa menghitung keseimbangan pasar yang ada. Nah, ini tadi ya yang sudah ketemu tadi kan 2Q plus 10,5. Sama dengan ini ya 45 min Q. Nah, ini kita pindah ruaskan ya, yang variabel Q ya kita sendirikan, yang bukan Q ya disendirikan juga supaya nanti bisa dihitung. Min Q ini pindah ruas menjadi min 2Q, jadi min 3Q ya. Karena min kurang min kan min ya. Terus ini 10,5 dikurangi 45 min 34,5. Sehingga Q-nya ketemu hasilnya sebesar 11,5. Ini jumlah barang sebelum adanya pajak ya. Setelah itu nanti kita hitung harga keseimbangan pasarnya. Ya kita masukkan ke salah satu fungsi. Misalnya P sama dengan 45 min Q itu ya. Berarti 45 dikurangi 11,5. Hasilnya 33,5. Jadi keseimbangan pasarnya sebelum pajak 11,5, 33,5 ya, seperti itu.
detik, P. Nah, kita bisa lihat di sini pembentukan kurvanya. Nah, keseimbangannya terjadi pada 11,5, 33,5. Nah, setelah ini kita baru menghitung pajaknya ya. Jadi sebelum pajak sama sesudah pajak. Nanti kita bisa lihat apakah nanti di dalam fungsi penawaran ini ya, kurva penawaran ini, apakah kurvanya menggeser ke kiri atau ke kanan bawah ya, seperti itu. Nah, setelah adanya pajak ya tinggal ditambahkan ya, karena pajak ini kan akan menambah biaya ya, ada menambah harga yang ditetapkan sama produsen. Berarti 2Q plus 10,5 tambah 1,5 sama dengan 12. Jadi 2Q plus 12 seperti itu. Caranya sama saja ya. Jadi yang harga permintaan ini tetap ya 45 min Q, yang berubah itu yang penawarannya. Nah, setelah ketemu, nah ini kita sendirikan ya, min Q, min 2Q, terus 12 dikurangi 45 ya, ini karena pindah ruas, hasilnya adalah 11 ya, yaitu jumlah barang setelah adanya pajak ini 11. Sedangkan kalau harga barang setelah adanya pajak itu tinggal dikurangi ya, ini 45 dikurangi 11. Hasilnya 34 ya. Jadi keseimbangan pasar setelah adanya pajak sebesar 11,34. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa harga ini meningkat ya. Harganya meningkat dari, kita lihat kurvanya. Jadi yang tadi sebelumnya 33,5 meningkat menjadi 34 ya. Jadi bergeser ke kiri atas ya. Jadi harganya semakin tinggi, jumlah barang yang didapatkan juga berkurang ya, berkurang sebesar setengah ya, seperti ini. Makanya pajak yang tinggi itu justru malah harga semakin tinggi. Kalau semakin tinggi nanti daya beli masyarakat semakin turun ya, sehingga orang memegang uang tuh ya tidak ada hasrat untuk memegang uang karena adanya pajak itu tadi ya, kayak gitu. Tapi ya pajak ini juga baik ya untuk dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat ya, untuk kesejahteraan, untuk pembangunan jalan tol, untuk program-program pembangunan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, beban pajak yang ditanggung konsumen, kita lihat di sini ya. Harga keseimbangan setelah adanya pajak 34 dikurangi 33,5. Ini bisa dicek di slide sebelumnya ya. Dikalikan dengan jumlah barang setelah adanya pajak. Nah, dikurangi hasilnya 0,5 kali 11 sebesar 55,5. Terus penerimaan pajak, pajaknya tadi kan 1,5 dikalikan dengan jumlah barang setelah adanya pajak 11 ini ya. Hasilnya 16,5. Terus pajak yang ditanggung produsen ya, ya tinggal dikurangi aja ini. 16,5 dikurangi 5,5 hasilnya 11. Jadi gitu caranya ya untuk materi pajak. Lalu untuk soal ini bisa dikerjakan ya. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.